Dari sisi kecepatan memang seperti yang tadi sudah kita bilang. Dari sisi kecepatan kita kalah. Tapi ya itu Mas, media sosial itu hanya tahu apa yang terjadi. Ya. Tapi kemudian kalau mendalami bagaimana itu bisa terjadi, prosesnya yang terjadi itu bagaimana, terus kemudian dampaknya seperti apa, jurnalis media mainstream yang bisa dijadikan andalan. Dalam proses dia menampilkan, memproduksi berita, di situ ada proses verifikasi atau tidak. Misalkan menyebut ada kasus korupsi misalnya. Ya. Ada kasus korupsi. Ini konfirmasinya kepada siapa? Ada Ya. proses verifikasi kepada aparat penegak hukum enggak? Oh, Ada konfirmasi oke. ke kejaksaan enggak? Atau hanya opini dia saja? Ya. Kalau misalkan itu hanya sekedar opini tanpa ada konfirmasi dari pihak terkait, nah itu patut kita curigai sebagai bagian dari perusahaan pers yang kita pertanyakan tadi itu. Kalau itu yang menayangkan adalah perusahaan pers atau media pers, itu yang patut kita pertanyakan adalah bagaimana perusahaannya kok bisa meloloskan itu. Jangan-jangan perusahaan persnya itu dalam tanda kutip yang abal-abal itu tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasan-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Dan saya Syafiq Manaf. Nah, Cak, Oke. suwi gak? Sawe dong ya. Sampai kini mangkate ngomong opo lali ngono kan ya. Tak hitung wingi wis telung rendeng. Telung rendeng. Wis telung rendeng ora podcast. Ponjol Ya kan? rong. Ya. Enggak iki sakjane ono apa? Moro-moro ae podcast. Jadi ancene ngene dong. Hari ini tuh kan kayak wong temen kok. Gak. Kayak wong tau apa meneh. Kursine bupati. Iya. Kancen nang omahe bupati. Oh, jane mah bupati iki ya. Oh alah. Ah. Saya nggih. Nah, Cak, ini perkembangan pers dunia pers ini kan mulai berkembang pesat. Yang dulu itu hanya ada jurnalis televisi, cetak, Terakhir online lah. terakhir ya. online. Oh, ono radio. Oh ya radio, Nah, foto. foto Nah, ya. tapi dengan perkembangan hari ini is mulai ada dinamika di ruang jurnalis itu. Apa itu? Media sosial. Media sosial. Nah, sampean pasti nih karo Cak, media sosial itu ya apa ta? San wartawan TV. Cek tas wingi. Cek tas wingi gitu kan. Iki Ya. ono sing luwih senior. Oke. Sing iso dijak ngomong. Sopo dong? Nah, ini jurnalis MNC RCTI, Oke. Mas Mutar Bagus. Mas Mutar Bagus, selamat datang di podcast Rasan-Rasan. Sopo iki Mang? Sopo? Ini mantan ketua IJTI. Ya, Mas Mutar ini mantan ketua IJTI pertama, IJTI Korda Majapahit. Beliau 25 tahun, Cak. Baru mulai 2005 Mas di jurnalis televisi. 2005 sampai saiki berarti Sampeyan hitung dhewe lah. wis ikulah ya. Catat. Sampai- Kok sampai editore kok hitung ngene, dhewe. catat metu dhewe ya. editor. Ya, Oke. 2005 jadi jurnalis televisi dan istiqomah di MNC Group ya. Dulu masih RCTI dan cocok kan nek ngomong Mbak Cak Muhtar betul, soal perkembangan media karena hari ini ya beliaunya juga ini sedang kuliah S2. S2 lagi menempuh Ilmu program komunikasi. magister di Universitas Pajajaran Cak ya. Ngambil apa Cak? Komunikasi. Ilmu komunikasi. Tak kira joko komputer ta, joko apa jenenge? Maling. Maling. ya. Maling iku. Hah? Gimana? Kuliahnya dihukum kalau Oh, kuliahnya dihukum ya kalau ngambil komputer ya. Mari maling dihukum. Nah, Cakmuk, saya manggilnya Cakmuk aja karena sudah biasa Cakmuk. Cakmuk. Ini kan tantangan kita hari ini adalah kecepatan. Kecepatan dan akurasi. Lah ngomong masalah akurasi ini kita sudah teruji berkali-kali karena pengalaman jenengan juga sudah bertahun-tahun. Nah, masalah kecepatan ini tantangan kita adalah netizen, media sosial. Apakah dengan apa ya? Dengan masifnya Media informasi media sosial yang masih sumir dan masih gelap, ini apakah menjadi tantangan tersendiri bagi jurnalis ke depan ini? Gitu.
Ya, terima kasih Mas Afiq dan Cak Lontong. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong media sosial ini adalah sebuah perubahan yang mungkin eh, realitas yang nggak bisa kita hindari. Mau nggak mau, media mainstream, televisi, koran, radio harus menghadapi ini dan akan terkena dampaknya. Padahal sebenarnya media sosial itu bukan barang baru. Media sosial itu sudah hadir sejak lama. Bahkan mungkin sejak tahun 1884 atau berapa ya. Mulai dari Samuel Morse yang bikin, awal idenya dari sana. Sandi Morse itu ya. Ya, mulai dari situ. Awalnya untuk kebutuhan perang, untuk kebutuhan militer ya. Kemudian dikembangkan sedikit demi sedikit, kemudian terus berkembang. Sampai sekitar tahun 1997 itu ada email ya, ada Email. Ya, email. lagi 97 itu baru muncul media sosial namanya. Kalau Oke. email sebelumnya muncul media sosial, dan seiring dengan berkembangnya internet, media sosial itu semakin masif. Karena dia mencangkoknya itu kan dari internet. Ya. Oh, Internet iya, berkembang, iya, iya, maka iya. media sosial akan semakin berkembang dan semakin masuk ke ranah kehidupan masyarakat. Dampak yang kemudian terjadi dengan adanya media sosial itu, masyarakat mulai mengalami pergeseran. Nah, berarti kan kalah kalau misalkan kondisi seperti itu. Jurnalis visual kalah tuh. Ya, diakui atau tidak, dari sisi kecepatan, jurnalis media mainstream itu kalah dari media sosial. Namun sebenarnya kita tidak bersaing di ranah yang sama. Ranah kita berbeda dengan media sosial. Kalau misalkan media sosial itu orangnya tahu kemudian langsung posting, sementara kalau jurnalis itu tahu atau mendengar itu harus datang dulu ke lokasi, melakukan verifikasi, melakukan cek data, dan kemenangan kita ada di sana. Jadi kita kalah dari sisi kecepatan, tapi kita menang dari sisi kedalaman. Dan hasilnya media sosial, walaupun media sosial sudah sangat masif hadir di segala lapisan kehidupan masyarakat, tapi media mainstream ini masih tetap menjadi rujukan. Ketika orang mendengar di Jombang ada demo misalnya, Ya. masyarakat dengar itu mereka ingin cari tahu, Ya. bener nggak ono demo? Katanya demonya sampai bakar-bakaran. Ya, ya, Mereka ya. ngeceknya kemana? Nggak mungkin ngeceknya ke media sosial. Ya. Mereka pasti ngeceknya ke media mainstream, dicari misalkan di Googling gitu ya. Oh, di web A ada, gitu ya. di web B ada. Kalau ada mereka baru percaya. Sementara kalau nggak ada, di web, di berita, di koran nggak ada kok. Tapi di medsos ada ini. Tapi kan gini juga ketika contohnya demo gitu ya. Ketika kemudian ada aksi di hari ini lagi musim aksi kan ya, Ya, ya. di banyak daerah itu kan. Nah, ada info aksi di DPRD atau di Kebonrojo gitu ya. Ada aksi di sana. Di objek vital. Itu kan langsung kemudian pasti pengguna jalan, ini kan pasti hari ini mereka sudah jadi produsen juga ya, produsen informasi ya. Rek ono demo, koyo iki nanggone Kebonrojo. Terus kemudian ada poster-posternya yang kemudian dibawa ya oleh kerumunan orang itulah ya. Kemudian dia juga video dari mulai utara ke selatan itu kan. Itu kan sudah terjelaskan sebenarnya bahwa oh iya ada masa ngumpul yang sepertinya sedang akan demo karena membawa poster-poster tuntutan dan poster tuntutannya kira-kira A, B, C. Itu kan sudah terpublish di TikTok mungkin, di Instagram, reel Instagram atau di medsos. Sedangkan kalau kemudian media itu kan masih 1 jam lagi atau bahkan Ya, 2 jam lagi menunggu terus proses produksinya. kan sudah basi gitu. Gimana terusan? Apakah masih relevan gitu? Ya, dari sisi kecepatan memang seperti yang tadi sudah kita bilang. Dari sisi kecepatan kita kalah. Tapi ya itu mas, media sosial itu hanya tahu apa yang terjadi. Ya. Tapi kemudian kalau mendalami bagaimana itu bisa terjadi, prosesnya yang terjadi itu bagaimana, terus kemudian dampaknya seperti apa, jurnalis media mainstream yang bisa dijadikan andalan. Oh. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh media sosial. Ketika ada kebakaran misalkan, media sosial atau orangnya itu hanya tahu ada kebakaran loh, tapi di mana kebakarannya, penyebab kebakarannya apa, dampak dari kebakaran itu
bagaimana? Apakah teman-teman media sosial itu garap itu? Apakah mereka menggali wawancara dengan korban kebakaran misalkan? Kan tidak. Yang melakukan itu adalah tetap teman-teman jurnalis. Sehingga ini yang masih menjadi nilai lebih dari jurnalis, sehingga masih tetap jadi rujukan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan informasi yang Akurat mereka butuhkan. gitu ya. Akurat. Nah, berarti yang hari ini yang masih bisa diandalkan dan masih bisa dilakukan adalah untuk akurasi beritanya ya. Akurasi berita, entah masalah kecepatan atau apa ya, kebutuhan masyarakat terkait medsos. Jelas skala. Ya, itu bukan menjadi saingan Ranah kita. artinya akurasi. Artinya bahwa ini perlu digarisbawahi kayaknya dong. Media sosial itu bukan lawan dari media mainstream. Tak cari musuh ngene. Kon tutup musuhku. Oh iya. Kan ngono. Iya. Begitu. Oke. Dan bisa jadi ya. Itu kita malah berkolaborasi sebenarnya. Contoh, ketika kita ada kejadian kebakaran lah tadi ya yang disampaikan. Oh, ada kebakaran nih di Jogoroto gitu katakan, atau di Perak gitu ya. Kita mungkin tahunya awal di medsos ya. Nah, tapi kemudian yang disampaikan oleh Cak Muhtar, iki sing kobong opo, nek sopo, kemudian akibatnya apa dan sebagainya, itu kita tahunya dari media mainstream itu tadi. Berarti asli iso kolaborasi asli itu, duduk musuh dong. Jadi benar, kita tetap bisa berkolaborasi, bahkan media mainstream itu sebagian mensiasati dan memanfaatkan itu dengan breaking biasanya, breaking news. Oke, Jadi beritanya breaking belum news. jelas, tapi diunggah duluan dengan penjelasan bahwa masih dalam konfirmasi. Nah, hari ini masyarakat kan kita susah membedakan antara wartawan dan bukan wartawan, atau bahasa kita jurnalis dan bukan jurnalis. Karena dulu jurnalis itu kan kalau kita ngomong berita, maka ini adalah sesuatu yang menjadi produk jurnalis. Tetapi hari ini itu kan siapapun dalam tanda petik ini kan bisa kemudian memproduksi informasi yang kadang kita anggap sebagai berita, karena dengan modal piro dong, gawe website setahun nih dong. 100 sih Mas. 1.500.000 bisa jadi 1.500.000 sudah bisa jadi website yang bahkan yang lebih murah ada sih. Ada yang gratis juga. Ada yang juga gratis gitu ya. Umpamanya kita bikin cakmuhtarnews.com gitu kan sangat bisa kan ya. Nah, kemudian mereka juga memasang susunan redaksi dan sebagainya. Nah, kayaknya kan hari ini kan semua orang bisa mengaku sebagai wartawan itu kan, atau mengaku sebagai jurnalis. Nah, itu nanti gimana Cak untuk membedakan jurnalis yang sesungguhnya dengan produk jurnalis yang asal jadi asal comot melalui website yang mudah dibeli dan mudah dibuat, itu gimana? Atau ada istilah sendiri sih untuk membedakan antara jurnalis yang kayak Cak Muhtar gitu ya dengan jurnalis yang lain gitu. Bukan kayak Cak Muhtar. Yang bukan Cak Muhtar gitu kan ya. Ya. Ini sebenarnya dampak dari kebebasan pers yang dulu kerannya itu sudah dibuka oleh pemerintah, tapi ketika airnya itu sudah mancur, pemerintah nggak bisa mengendalikan. Keran kebebasan pers dibuka, semua orang memahami kebebasan pers itu siapa saja boleh bikin media. Padahal ada syarat-syarat turunan, ada syarat-syarat detail yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat tapi tidak dipenuhi. Oh, apa jadi antaranya yang harus dipenuhi? Orang memahami syarat mendirikan media itu hanya berbadan hukum. Terus kemudian alamatnya harus jelas, susunan redaksinya harus jelas. Padahal ada syarat-syarat turunan di sana. Itu syarat administratif barangkali ya yang dipahami kebanyakan. Syarat administratif saja, badan hukum sudah jelas. Ada syarat operasional. Syarat operasional, bagaimana teknik editingnya, bagaimana mereka bekerja dalam lembaga persnya itu. Terus kemudian ada syarat-syarat yang lain, saya namanya lupa, tapi salah satunya adalah perusahaan pers itu harus mampu menggaji wartawannya. Oh, saya baca itu barusan saja, karena saya kemarin itu pengen mendirikan perusahaan pers sendiri, tapi ternyata abot, karena itu tadi. Di duit lah. Yang golek investor. Jadi perusahaan pers itu ketika
ketika kita mendirikan harus ada kepastian bahwa karyawan yang kita rekrut, wartawan yang kita rekrut itu bisa kita gaji. Dan gajinya itu harus UMR. UMP kalau tidak salah ya. Oh, sorry, UMP. Ya, UMP lebih rendah dari UMR lah ya. Mas, oleh nangis. Aku nek mesuk barang gak jadi kan ya. Sakjane kepengin mesuk barang kan ya. Ngomongno gaji mantan oleh nangis ya. Kantormu, gajine piro arek iki? Nemen niku rek. Dipecat ya. Aku barang. Iya. Iya. Jadi ada syarat yang selama ini diabaikan oleh masyarakat sehingga mereka semaunya mendirikan perusahaan kan. Mereka bikin web dengan uang yang pas-pasan tadi itu, mungkin 1 juta, 1,5 juta, bisa punya web. Terus kemudian mereka melakukan rekrutmen, wartawannya direkrut tapi tidak digaji. Caranya supaya mereka bisa hidup, bisa survive bagaimana? Disuruh mencari gaji sendiri, disuruh mencari uang sendiri Melalui dalam apa? bentuk iklan, ungkap kasus, modusnya macam-macam mas. Modusnya macam-macam. Ini yang disayangkan oleh masyarakat karena kehadiran pers-pers yang semacam ini yang kemudian justru tidak justru membahayakan dan meresahkan di masyarakat. Artinya malah peran pers hari ini bertambah, ya. Bukan hanya menggali data, meliput peristiwa, menyajikan sebuah informasi melalui berita, tapi juga menghidupi perusahaan. Kan seperti itu akhirnya. Jadi beban kita nambah ya. Iya. Jadi ini persoalan yang mungkin seharusnya bisa diselesaikan oleh Dewan Pers, tapi Dewan Pers sendiri tidak diberi kewenangan oleh pemerintah, tidak diberi kewenangan lebih. Dewan Pers hanya diberi silakan bikin aturan, tapi ketika aturan itu dilanggar, apakah Dewan Pers bisa mengambil tindakan? Nah itu tidak ada klausul lanjutnya. Bagaimana yang dilakukan Dewan Pers ketika ada orang-orang yang nakal mendirikan perusahaan pers tanpa verifikasi, mereka sudah beroperasi. Ini kan sampai sekarang dibiarkan menjamur di mana. Dewan Pers nggak bisa ya nutup itu ya? Siapa ya? Dewan Pers itu. Dewan Pers sampai sekarang kalau kita tanya, setiap kali kita tanya jawabnya kan selalu kita serahkan kepada masyarakat, biar masyarakat yang menilai. Jawabannya kan selalu seperti itu. Ini nggak ada solusi sampai sekarang. Iya. Artinya kan hari ini secara kasat mata atau secara gampangnya aja, bagaimana kemudian membedakan antara wartawan yang kemudian seperti Cak Mokhtar ya, atau yang seperti Cak Lontong gitu ya, atau bahkan seperti saya sendiri gitu kan, dengan yang lain yang kemudian tidak berbadan hukum, tidak kemudian layak memberikan gaji dan aturan-aturan turunan tadi. Ataukah malah dikembalikan, apa sih definisi wartawan sesuai Undang-Undang nomor 40 ya? Nomor 40 tahun 99. Ada banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke. Yang pertama adalah dengan melihat identitas medianya itu. Media resmi biasanya ada identitas yang jelas, alamatnya di mana, pimpinan redaksinya siapa, itu ada struktur yang jelas yang bisa dilihat oleh masyarakat dengan mudah. Terus kemudian dalam proses dia menampilkan, memproduksi berita, di situ ada proses verifikasi atau tidak. Misalkan menyebut ada kasus korupsi misalnya. Ada kasus korupsi. Ini konfirmasinya kepada siapa? Ada proses verifikasi kepada aparat penegak hukum enggak? Ada konfirmasi ke kejaksaan enggak? Atau hanya opini dia saja? Kalau misalkan itu hanya sekedar opini tanpa ada konfirmasi dari pihak terkait, nah itu patut kita curigai sebagai bagian dari perusahaan pers yang kita pertanyakan tadi itu. Terus kemudian bahasa yang digunakan misalkan mas, bahasa yang digunakan biasanya mereka itu mancing, tadi yang dijelaskan ada clickbait-nya. Mancing supaya orang-orang mengklik beritanya. Judulnya itu dibuat sebombastis mungkin. Walaupun sekarang media-media resmi juga sering melakukan ikut-ikutan juga kan, mereka ngejar algoritma. Betul. Contoh misalnya kayak gini ya, sebuah kebakaran melanda rumah di Desa Jombang, 3 korban dilaporkan tewas. Ternyata ketika diverifikasi bukan manusia yang tewas, tapi kerbau. Nah ini kan kadang terjadi seperti itu. Terus kemudian ada transparansi kesalahan. Media resmi
seperti kita kalau misalkan kesalahan, ada kesalahan dalam penulisan berita, itu ada proses penangguhjawaban yang jelas. Kita misalkan dilaporkan, ketika kita sudah dilaporkan, kita diperiksa oleh Dewan Pers. Ketika sudah diperiksa oleh Dewan Pers, kita mengakui salah dan menyampaikan permohonan maaf. Sementara kalau media tidak resmi tadi itu, ketika mereka melakukan kesalahan tanpa ada proses-proses seperti itu langsung dihapus saja, karena medianya kan punyanya sendiri. Oh iya. Ditulis-tulis sendiri, dihapus-hapus sendiri gitu ya. Dihapus-hapus sendiri. Iya, Kayak iya, mainan iya. begitu. Iya. Nah, yang terakhir mungkin Mas, ada keberimbangan biasanya. cover besar. Keberimbangan ya, ada keberimbangan. Kalau misalkan kita ketika melakukan peliputan ada kewajiban untuk melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak siapa yang kita beritakan. Contoh. Kalau misalkan ada kasus Korupsi gitu? lagi, Nah, kita korupsi. lanjut, kita konfirmasi kepada pelapornya, misalkan, atau kepada kejaksaannya. Kemudian konfirmasi juga kepada orang yang Dituduh ditetapkan itu. tersangka itu. Oke. Kalau tidak bisa kepada orangnya, bisa melalui kuasa Kuasa hukum. yang mewakili orangnya. Artinya tidak kemudian hanya satu sumber ya, Langsung diunggah begitu. langsung diunggah gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Oke, nah kalau kemudian ada masyarakat nih ya yang kemudian merasa dibegitukan, jadi mereka kemudian merasa, loh aku ini ku sik durung ditakoni gitu, belum dikonfirmasi dan kemudian kok tiba-tiba ada berita yang menyudutkan saya, itu apa kemudian yang harus dilakukan? Teman-teman bisa melihat apakah itu perusahaan pers atau bukan. Kalau misalkan itu memang perusahaan pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers, silakan dilaporkan kepada Dewan Pers. Ngeceknya gimana itu? Ngeceknya kan ada, kalau misalkan teman-teman di Google itu gampang ya. Kita bisa ngecek di sana. Buka Dewan Pers gitu ya? Dewan Pers begitu, kemudian nama-nama media yang terverifikasi dan tidak di situ bisa dilihat dengan jelas. Oke. Oh, di web Dewan Pers itu saya pernah lihat. Di situ ada fitur pengecekan sertifikasi wartawan, sertifikasi perusahaannya. Jadi ketika ngecek perusahaannya ini di situ ada atau tidak bisa ternyata. Oke, gitu. Nah, kalau kemudian ternyata kita cek di Dewan Pers itu tidak ada, terus gimana, Cak? Teman-teman yang menghadapi masalah itu mungkin bisa datang ke kepolisian, bisa konsultasi di sana, biar kemudian dikaji oleh mereka. Kalau misalkan masuk ke ranah pidana, biar dilanjutkan dengan proses pidana. Kalau kemudian itu ternyata adalah dinilai sebagai produk pers, itu nanti akan otomatis dilimpahkan oleh pihak kepolisian ke Dewan. Oh, ke Dewan Pers itu ya. Nah, ini Cak, yang saya jadi bingung ini apa sih batasannya antara undang-undang pers, ini kan lex spesialis ya, bacanya undang-undang khusus pers ini, sama UITE yang itu pidana umum. Ini tapal batasnya ini apa sih? Iya. Undang-undang pers itu hanya mengatur pers, Mas. Iya. Hanya mengatur produk pers dan segala produk yang dimiliki di dalamnya. Misalkan konten itu dibuat oleh perusahaan pers, ditayangkan oleh perusahaan pers, terus kemudian dikerjakan dengan aturan-aturan jurnalistik. Ada etika jurnalistik, mematuhi kode etik jurnalistik, terus kemudian segala aturan yang ada di dalamnya. Yang produksi juga wartawan yang dilakukan standar jurnalistik, kemudian dipublikasikan di perusahaan pers. Itu ranahnya ketika ada persoalan, penanganannya adalah dengan undang-undang pers. Undang-undang Pers. Yang di Dewan Pers tadi ya. Oke. Kemudian kalau misalkan perusahaan yang mempublikasikan atau mungkin pribadi yang mempublikasikan itu bukan perusahaan pers, barangkali dipublikasikan secara pribadi, terus Melalui kemudian- akun medsosnya Iya, pribadi melalui akun medsos, atau website pribadi gitu ya. website pribadi, atau kemudian juga proses produksi beritanya itu tidak dilakukan dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Seperti itu tadi menyebut kebakaran menewaskan korban jiwa 10 orang, padahal tidak ada konfirmasi, tidak ada apa-apa. Oke. Ini bukan produk jurnalistik. Datanya dipertanyakan. Datanya dipertanyakan juga, tidak ada narasumbernya di sana. Kemudian dipublikasikan di media pribadi.
ini ranahnya adalah ke Undang-Undang ITE. Misalkan menyampaikan informasi bohong, meresahkan masyarakat dan sebagainya. Ada batas-batas yang harus dikenal oleh masyarakat sehingga mereka nggak terjebak di sana, atau merasa dirinya sebagai wartawan temu berita kemudian diberikan. Iya. Padahal mereka bisa terjerat dengan undang-undang ITE. Undang-undang Mereka ITE. nggak tahu batasan-batasannya. Nah, misalkan seperti ini, Cak, terjadi seperti ini. Ada media, ada oknum wartawan, misalkan dia menulis berita soal misalkan ruda paksa, misalkan contoh ruda paksa. Kasus ruda paksa dia tulis dengan tidak menyembunyikan namanya, nama korban. Artinya nama korban itu dieksplor sangat jelas, tidak diinisial ataukah malah tidak disamarkan seperti bunga, mawar. Nah, itu apakah salah satu contoh tidak melakukan kode etik yang jelas, ataukah ini malah pelanggaran UU ITE? Itu seperti apa? Kalau itu yang menayangkan adalah perusahaan pers atau media pers, itu yang patut kita pertanyakan adalah bagaimana perusahaannya kok bisa meloloskan itu. Jangan-jangan perusahaan persnya itu dalam tanda kutip yang abal-abal itu tadi ya. Kalau perusahaan pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers, saya kok yakin banget tidak akan terjadi seperti itu. Karena ada prasyarat-prasyarat yang harus mereka patuhi ketika mereka meloloskan sebuah berita sehingga bisa tayang dan tersajikan kepada masyarakat. Tapi kalau kemudian itu seperti tadi, medianya punyanya sendiri, dipublikasikan sendiri dengan web bikinan sendiri, bisa jadi seperti itu. Sampai-sampai proses editing di sana. Sampai-sampai dibaca dhewe juga. Nggak ono sing maca disebar-sebar nih gitu. Terus bagaimana dengan karya tulis kita ya? Karya tulis kita berita sudah jadi, sudah ditayangkan oleh perusahaan pers yang sesungguhnya, terus dicomot nih sama web pribadi, ditayangkan sebagai berita. Diakui sebagai beritanya. Itu apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan pers ini biasanya? Sekarang eranya kayak gitu ya. Ya, sepertinya kayak gitu. Banyak perusahaan. Ngono ta rek ya. Banyak yang beritanya dicomot, kemudian dipergunakan oleh media yang lain, diakui sebagai beritanya. Mungkin yang bisa kita lakukan diantaranya adalah kalau sekali dua kali barangkali kita tegur biasa ya. Apalagi mungkin biasanya kalau mereka nyomot itu biasanya kenal sama yang dicomot ya. Oh iya. Jaluk dong. Iya. Bisa ditegur. Kalau misalkan nggak bisa ditegur barangkali bisa dilaporkan disomasi. Bisa disomasi. Nah, kalau ngomong ini menarik. Jadi kemarin itu teman-teman di JTI Pusat ya itu sedang menginisiasi untuk melakukan perubahan undang-undang soal hak cipta. Oh iya, soal haki. Jadi kemarin di teman-teman di JTI Pusat itu menyuarakan soal itu. Bagaimana kemudian produk berita ini yang diproduksi oleh Cak Mokhtar, diproduksi oleh Cak Adi Lontong dan teman-teman semua ini diakui sebagai hak atas kekayaan intelektual agar yang nyomot-nyomot tadi Cak itu akhirnya bisa kemudian seandainya konco dhewe ya nggak usah dipidanakan umpamanya tapi kita akhirnya dapat royalti kan dari karya kita yang dicomot itu kan ya, maka ya harus kita dukung ini soal hak atas kekayaan intelektual atas tulisan gitu ya kayaknya ya. Kalau dulu mungkin susah ya melakukan plagiasi gitu ya, nyomot karya orang lain itu susah karena medianya terbatas ya kan, gampang konangan gitu kan. Kalau hari ini sangat mudah yang sekali. lebih ngeri tapi itu gini Cak, ini misalnya berita kasus nih dicomot kita tayangkan di web pribadi kita, lalu dibuat oleh si oknum itu untuk memeras narasumber kita. Nah ini yang lebih ngeri tapi terjadi itu juga. Kira-kira misalkan itu terjadi, bisa nggak itu kita laporkan karena ini karya kita dilaporkan dan ada korban. Kalau menurut saya ini pidana umum. Itu bisa kira-kira untuk kita laporkan ke polisi. Mungkin yang lebih tepatnya bisa ya. Terutama korbannya. Masyarakat selama ini seringkali ada ketakutan mereka melaporkan ketika diberitakan yang menurutnya tidak benar. Oknum wartawan, oknum jurnalis.
namun mereka selama ini juga enggan melapor karena apa yang diberitakan itu biasanya dilakukan oleh Oke, dia. iya. Aibnya terbongkar, Ya. lebih baik diam. Atau bahkan mungkin dia kemudian diperas Ya. oleh oknum Ya. jurnalis, diperas oleh orang yang mengaku sebagai jurnalis, dia tidak berani melapor karena ada hal yang Ya. dia Yang memang ditutupi gitu ya. Oh, berarti artinya ini juga peringatan kepada kita semua sih, termasuk ya saya juga Ya. itu kan ya. Ya jangan melakukan hal-hal Yang merugikan. yang merugikan orang lain Kolekol. atau kemudian melanggar undang-undang gitu Ya, ya. betul. Yang ya itu tadi akhirnya kan ya. Terutama pejabat-pejabat itu mas, kepala sekolah, kemudian kepala desa, Oke, ya itu ya. yang seringkali menjadi objek dari teman-teman kita yang dalam tanda kutip abal-abal tadi itu. Oh, namanya what? Abal-abal tuh namanya. Seringkali menjadi sasaran gerilya. Laba-laba. Laba-laba. Nah. Ntar ini kayaknya agak sungkan gitu ya, karena orangnya kan kalem. Ya. Iya kan, orang kalem. Kurang kalau Orang Mungkin juga sudah gerah. sudah gerang. Ya. Nah, Cak, pertanyaannya ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana sih Aku sih di pertanyaan ya. Gak wes. menikah terakhir? Oh, menit terakhir. Nah, gini Cak, bagaimana sih agar kita bisa menjadi wartawan yang kompeten? Apakah secara aturan diatur, oh wartawan yang kompeten itu harus mengikuti proses A, B, C, dan D, atau seperti apa? untuk menjadi wartawan kompeten, yang pertama teman-teman barangkali ya belajar dhisik lah. Ya. Belajar apa, Cak? Belajar katanya pengen jadi wartawan. Berarti belajar apa? Belajar nulis. Oh, belajar nulis. jadi wartawan. Oke, pertama adalah belajar nulis. Ya. Setelah belajar, teman-teman bisa memilah dan memilih perusahaan pers mana yang kira-kira akan dijadikan tempat teman-teman bernaung. Jangan salah memilih perusahaan pers, karena ketika teman-teman salah memilih perusahaan pers, maka di sanalah teman-teman sebenarnya akan Terjerumus. masuk ke jurang Ya. jurang apa? Jurang ya abal-abal itu tadi. Ya artinya kan kita masuk perusahaan tapi kita bukan kemudian digaji oleh perusahaan gitu kan, tapi Karena banyak sekali mas Iya. sekarang seperti itu. Kalau Oh. misalkan boleh kita hitung gitu ya, dari di setiap daerah barangkali perusahaan pers yang resmi yang terverifikasi oleh Dewan Pers barangkali bisa kita bilang puluhan. Sementara yang faktanya yang ada di daerah itu, di satu daerah saja yang mengaku sebagai jurnalis terus kemudian menyebut nama medianya, nah itu ada ratusan. Ada ratusan. Nah, ini yang teman-teman ketika mau gabung, adik-adik terutama yang mau gabung pengen jadi jurnalis, besok hati-hati gitu pilih perusahaan pers. Jangan asal comot, jangan mudah dirayu orang yang pengen menawarkan pekerjaan. Bahkan ada juga yang menawarkan pekerjaan sebagai jurnalis itu syaratnya harus bayar mas Adi. harus bayar. Harus bayar. Katanya untuk bisa mendapatkan Kartu. sertifikat ID sebagai jurnalis. Kartu sakti. Kartu sakti. Padahal Mas Safi ketika melamar di Kompas TV apakah harus bayar? Enggak. Tidak. Mas Enggak Toto juga. di Detik apakah harus bayar? Enggak juga. Tidak juga. Jadi Iya. kita harus hati-hati. Itu tadi diskusi kita bersama dengan Mas Muhtar. Matur nuwun waktunya. Sama-sama. Diskusinya kita semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Tong wayahe Matkasan. Matkasan. Tuku korek nang Boyolali, mulai nih ketemu Matkasan. Herek aja lali dukung terus. Rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.